Sebenarnya, saya agak ragu untuk bikin video ini. Bukan karena saya tidak tahu materinya, tapi karena saya tahu betapa sensitifnya ini. Saya tahu betapa banyaknya orang yang bisa marah hanya karena saya mencoba bertanya. Beberapa hari ini saya nonton film Bid'ah, film yang sekarang viral dan banyak dibicarakan. Film itu mengganggu saya secara pribadi. Karena saya merasa ceritanya tidak sepenuhnya fiksi. Di film itu, ada tokoh bernama Walid. Dia pemimpin sekte jihad ummah. Dia dianggap Imam Mahdi yang dihormati, disucikan, dan tidak boleh dikritik. Apapun yang dia lakukan dianggap benar, bahkan ketika dia menyuruh orang meminum air bekas cucian kakinya. Bahkan saat dia menjamah para santriwati dan mengatakan itu bagian dari cara menuju surga. Saya tidak tahu kenapa, tapi saat nonton film itu, saya tiba-tiba kepikiran sesuatu yang membuat saya merinding. Kita semua tahu Walid tokoh fiksi. Tapi bagaimana kalau ternyata ada tokoh agama yang benar-benar nyata, yang pernah melakukan hal-hal serupa, dan bahkan lebih dari itu? Dan kita tidak pernah berani mempertanyakannya, karena kita takut disebut kafir. Kita takut masuk neraka. Saya sendiri, dari kecil diajarkan bahwa Muhammad adalah nabi terakhir, paling sempurna, paling suci. Tapi, setelah nonton video ini, saya mulai bertanya, apakah kita boleh menilai Muhammad dengan jujur? Seperti kita menilai tokoh-tokoh agama lain? Apakah kita boleh bertanya, apakah dia benar-benar adalah teladan yang paling mulia? Atau, apakah selama ini kita semua hanya percaya saja dan terlalu takut untuk melihat apa yang sebenarnya tertulis dalam kitab dan sejarah? Saya nggak bikin video ini untuk menyerang siapapun. Saya juga masih takut. Tapi saya merasa kalau saya nggak bicara, saya ikut jadi bagian dari kebungkaman. Jadi, kalau kamu juga pernah merasa ragu, pernah merasa ingin tahu, tapi selalu disuruh diam dan percaya saja, mungkin video ini bisa jadi tempat kita mulai bertanya bersama-sama. Di video ini, saya ingin mengajak kita melihat dua tokoh, Walid dari film Bid'ah dan Muhammad dari sejarah Islam. Bukan untuk membanding-bandingkan, tetapi untuk melihat dengan jujur, seberapa jauh sebenarnya perbedaan mereka. Kalau kamu cukup berani, ayo kita mulai lihat sama-sama. Di film Bid'ah, adegan pertama yang paling bikin saya nggak nyaman. Waktu para pengikut Walid meminum air bekas cucian kakinya. Saya sempat bengong. Saya tanya ke diri saya sendiri, kenapa ada orang yang mau melakukan itu? Kenapa? Sampai ada yang rela minum air kotor, air yang jelas-jelas bekas kaki, cuma karena katanya bisa dapat barokah, dapat karomah. Dan ternyata, hanya saya nggak sendirian. Tokoh wanita di film itu, Baiduri, dia juga nanya hal yang sama. Dia bingung, kenapa orang-orang di sekelilingnya tiba-tiba kehilangan akal sehat, hanya karena sesuatu yang mereka sebut iman. Terus saya langsung teringat dunia nyata. Beberapa waktu lalu saya baca berita,
tentang para mukibin yang meminum air bekas cucian kaki. Waktu baca beritanya, saya udah ngerasa jijik. Tapi pas saya lihat sendiri adegannya di film, walaupun saya tahu itu cuma akting, saya benar-benar mual. Dan akal sehat saya, hati nurani saya nggak bisa nerima itu. Selesai nonton filmnya, saya jadi penasaran. Saya mulai cari tahu, apa sih sebenarnya ajaran Nabi Muhammad tentang hal-hal kayak gini. Dan saya benar-benar terkejut. Saya nemuin hadis-hadis yang bikin saya kaget, bikin saya takut, dan bikin saya mual. Saya nemuin hadis dari Sahih Al-Bukhari nomor 2731 yang bilang bahwa para sahabat berebut air bekas wudhu Nabi karena mereka percaya air itu penuh keberkahan. Terus ada lagi yang nyeritain para sahabat berebut ludah Nabi. Mereka usapkan ke wajah mereka, ke tubuh mereka. Lalu ceritain kalau Abdullah bin Al-Zubair pernah meminum darah Nabi setelah dia diambil saat Nabi bekam. Dan ini yang paling bikin saya lemes, tentang Ummu Aiman yang meminum air kencing Nabi Muhammad. Waktu saya baca semua ini, saya diam. Saya benar-benar nggak tahu harus ngomong apa. Saya mual. Saya tahu, ini informasi yang berat. Saya juga bingung. Saya nggak berani bilang ini salah atau benar. Saya cuma bertanya, apakah ini akhlak yang mulia? Apakah ini teladan yang baik untuk ditiru? Kita semua dengan mudahnya bilang Walid itu tokoh sesat. Kita lihat adegan para pengikutnya minum air bekas kakinya dan langsung tahu, oh, dia pasti bukan Imam Mahdi. Dia pasti orang gila. Tapi, kenapa waktu hal yang sama, bahkan lebih parah, dilakukan oleh orang yang kita anggap suci, kita justru diam? Kita takut untuk nanya. Nabi Muhammad bukan cuma diminum air bekas wudunya, tapi juga ludahnya, darahnya, bahkan air kencingnya. Apakah kita sedang pakai standar ganda? Kalau tokoh agama lain yang melakukannya, kita bilang sesat. Tapi kalau Nabi Muhammad yang melakukannya, kita bilang itu tanda kesucian? Saya tahu, ini berat. Saya aja masih gemetaran pas ngomong ini. Jadi, pelan-pelan aja ya. Kalau kamu udah mulai pusing, kamu bisa berhenti dulu. Tarik napas. Minum air putih. Dan pikirkan ini baik-baik. Karena yang akan kita bahas setelah ini lebih berat dari sekadar air cucian kaki. Kalau kamu sudah siap, ayo kita lanjut. Bagian ini mungkin yang paling menyakitkan dari semuanya. Di film Bid'ah, Walid tidak hanya dianggap suci. Dia tidak hanya menyuruh para pengikutnya meminum air bekas cucian kakinya. Dia juga melecehkan para santriwatinya dengan kata-kata manis, dengan dalih agama, dengan iming-iming pahala, dan ancaman neraka. Dia mengatakan, itu bagian dari ibadah. Itu akan membawa mereka ke surga. Saya bahkan sulit melanjutkan cerita ini.
Karena saya tahu ini bukan cuma fiksi. Saya tahu ada santriwati sungguhan yang pernah mengalami hal seperti itu. Beberapa tahun lalu, saya baca berita tentang seorang ustaz di Tulungagung. Dia mencabuli santriwati. Ia memaksa mereka diam. Karena katanya dia wali Allah, dan siapa yang melawan akan dilaknat. Di Bandung, ada juga kiai yang memperkosa santriwatinya sampai hamil. Untuk menutupi perbuatannya, santri lain diminta ikut merahasiakan. Kasus-kasus seperti ini bukan cuma 1-2. Setiap bulan, selalu saja muncul berita baru. Selalu saja, tokohnya orang yang disebut ustaz, kiai, atau bahkan habib. Saya gemetar waktu membaca semuanya. Dan saya kembali bertanya, apakah ini cuma penyimpangan yang terjadi karena oknum? Atau apakah ada doktrin yang membuka celah kejahatan ini? Saya akhirnya cari tahu lagi. Saya cari di Quran, saya cari di hadis, dan saya temukan sesuatu yang membuat hati saya benar-benar hancur. Dalam Quran Surah Al-Ahzab, ayat 50, tertulis jelas bahwa Nabi Muhammad diberi hak istimewa oleh Allah untuk menikahi siapapun wanita yang menyerahkan diri padanya. Tertulis, dan perempuan mukmin yang menyerahkan dirinya kepada Nabi, kalau Nabi ingin menikahinya sebagai hak istimewa bagi Nabi, bukan untuk orang-orang mukmin yang lain. Saya bahkan gak sanggup baca ayat ini keras-keras. Ayat itu seolah memberikan legitimasi untuk Nabi bisa menerima siapapun wanita yang menyerahkan diri padanya. Dan bukan karena ingin membangun keluarga, tapi karena dianggap hak istimewa. Dalam kitab tafsir Al-Qurtubi, disebutkan bahwa Nabi punya hak khusus dari Allah untuk menikahi wanita tanpa wali dan tanpa mahar. Bahkan, ada riwayat yang menyebut kalau ada wanita yang menyerahkan diri kepada Nabi tanpa mahar, tanpa persiapan, dan Nabi berkenan, maka itu sah. Saya juga temukan bahwa Nabi pernah tidur siang di rumah Hafsyah. Dan ketika Hafsyah pergi, Nabi mengajak Maria Al-Qibtiyah, budak wanita, ke dalam kamar. Ketika Hafsyah kembali, ia sangat marah dan menangis. Lalu turun wahyu yang membela Nabi dan menyuruh Hafsyah untuk taat. Saya nggak tahu harus bicara apa. Saya tahu ini berat. Saya tahu banyak orang akan marah. Tapi saya juga tahu ada perempuan-perempuan di dunia nyata yang menjadi korban. Korban dari kekuasaan spiritual yang dibungkus atas nama iman. Korban dari manipulasi yang menyamar sebagai wahyu. Saya cuma ingin kita jujur. Kalau kita bisa marah melihat Walid, kalau kita bisa berkata bahwa Walid adalah pemimpin yang sesat, kenapa kita tidak boleh bertanya, kalau tokoh yang kita anggap suci juga melakukan hal yang mirip? Apakah kita hanya boleh kritis pada tokoh fiksi? Apakah kita akan terus bungkam kalau pelakunya disebut nabi? Saya tahu, ini pertanyaan yang berat. Saya juga masih gemetaran. Tapi,
Saya percaya bahwa pertanyaan bukanlah penghinaan. Pertanyaan adalah bentuk cinta. Cinta pada kebenaran. Kalau kamu masih bersama saya, kita akan lanjut. Karena kita belum selesai. Saya pikir saya sudah cukup kaget. Tapi ternyata masih ada lagi hal yang membuat saya lebih bingung. Saya juga menemukan riwayat yang bikin saya kehilangan kata-kata. Dalam tafsir Al-Kabir karya Fakhruddin Ar-Razi dan juga dalam tafsir Al-Qurtubi dan tafsir Al-Alusi, disebutkan bahwa jika Nabi menginginkan seorang wanita yang sudah bersuami, maka suaminya wajib menceraikannya, supaya Nabi bisa menikahinya. Saya bahkan ragu mengucapkan ini. Karena saya tahu, kalau ini dilakukan oleh siapapun selain Muhammad, kita pasti langsung marah. Kita akan bilang itu pelecehan. Kita akan bilang itu penyalahgunaan kekuasaan. Tapi, kenapa kita jadi bingung dan takut waktu mendengar Nabi Muhammad melakukannya? Saya sendiri masih terdiam lama setelah membaca itu. Saya coba berpikir, apakah ini benar-benar ajaran dari Allah? Atau, apakah ini cuma cara lama untuk membenarkan kekuasaan seseorang yang tidak boleh dikritik? Kita semua marah melihat Walid melecehkan para santriwati atas nama agama. Tapi, kenapa kita diam waktu mendengar Muhammad mengambil wanita tanpa mahar, tanpa wali, bahkan dari suaminya sendiri? Saya tahu, ini berat. Saya juga masih gemetaran. Tapi, saya percaya, kalau kita bisa jujur saat bicara tentang Walid, tokoh fiksi yang jahat, kita juga harus berani jujur saat bicara tentang siapapun, bahkan yang selama ini kita anggap paling suci. Karena kebenaran tidak butuh dilindungi dengan rasa takut. Kebenaran justru muncul saat kita mulai bertanya. Di salah satu episode film Bida'ah, ada adegan yang memperlihatkan salah seorang pengikut Walid yang sangat ingin menikahi Baiduri. Dia sangat mencintai Baiduri, dan bahkan merasa dia pantas untuk menikahinya. Tapi, apa yang terjadi? Baiduri justru diambil oleh Walid, pemimpin sekte itu, untuk dirinya sendiri. Kejadian seperti ini, sepertinya bukan hanya fiksi. Saya jadi teringat berita-berita yang pernah saya baca, tentang para habib yang menikahi istri-istri para kiai. Istri yang seharusnya menjadi milik seorang suami, justru diambil begitu saja, atas nama agama, dengan dalih spiritualitas, atau kedekatan dengan Allah. Lalu saya teringat lagi dengan cerita tentang Nabi Muhammad. Di dalam sejarah Islam, ada banyak kisah yang mirip dengan adegan itu. Misalnya, ketika Nabi Muhammad mengambil istri Zaid bin Haritsah, seorang sahabatnya, dengan alasan bahwa Allah menginginkan hal itu. Zaid yang sudah menikahi seorang perempuan. Tiba-tiba pernikahannya harus berakhir, karena Nabi mengambil istrinya, Zainab binti Jahsh. Bahkan dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa pernikahan Zainab dan Zaid itu tidak cocok. Dan Zainab pada akhirnya menikah dengan Nabi. Ada juga kisah lain tentang Syafiyah binti Huyai, yang sebelumnya adalah seorang tawanan perang yang akhirnya dijadikan istri oleh Nabi. Syafiyah
yang pada awalnya adalah milik Dihyah Al-Kalbi, seorang sahabat Nabi, diambil begitu saja oleh Muhammad. Tak ada yang bisa menghalangi. Dan saya tahu, ini adalah kisah-kisah yang jarang sekali dibicarakan secara terbuka. Tapi saya juga tidak bisa menutup mata. Kita melihatnya seperti sebuah hak istimewa seorang pemimpin agama yang tidak bisa dipertanyakan. Tapi apa yang membedakan ini dengan apa yang dilakukan Walid di dalam film Bid'ah? Apakah kalau dilakukan oleh seorang tokoh agama yang dianggap suci, maka itu menjadi benar? Apakah kita harus menganggapnya sebagai bentuk takdir atau kehendak Allah? Di dunia nyata, ketika seorang pria menikahi wanita yang sudah bersuami atau merebut istri orang lain, kita langsung bilang, itu adalah perilaku yang salah. Tapi kenapa? Kita harus berpikir berbeda hanya karena ini dilakukan oleh Nabi Muhammad. Saya merasa kita harus berani jujur pada diri sendiri. Jadi, jika kita merasa terganggu melihat Walid melakukan hal-hal yang salah di film Bid'ah, kenapa kita diam ketika melihat hal serupa dilakukan oleh seorang tokoh yang dianggap suci? Saya tahu ini sangat berat untuk dibicarakan. Saya sendiri merasa takut, gemetaran ketika harus mengatakannya. Tapi, saya percaya kalau kita ingin mencari kebenaran, kita harus berani menghadapi kenyataan, meskipun itu menyakitkan. Jika kita bisa mengkritisi perilaku Walid, kenapa kita takut mengkritisi apa yang terjadi dalam sejarah kita sendiri? Di film Bid'ah, ada satu lagi adegan yang sangat mengguncang. Seorang pasangan santri ditangkap dan dihukum rajam hanya karena kedapatan sedang berduaan di tempat yang dianggap tidak layak. Mereka dihukum dengan cara yang sangat kejam, hanya karena sebuah kesalahan kecil yang bisa jadi hanya dipahami sebagai kebetulan atau kesalahan nafsu semata. Tapi yang lebih mengerikan lagi, Walid, pemimpin sekte itu, justru melakukan hal yang jauh lebih buruk. Dia melakukan hubungan seksual dengan para santriwati yang seharusnya dijaga dan dilindungi, bukan disalahgunakan begitu saja. Saya merasa seperti ada sesuatu yang sangat tidak adil di sini. Dalam dunia nyata, kita sering sekali melihat berita tentang pemuka agama yang melakukan kejahatan serupa, seperti pelecehan seksual, dan kita mengutuk mereka sebagai orang-orang munafik. Mereka yang mengajarkan satu hal kepada pengikutnya, tetapi ternyata malah melanggar ajaran itu sendiri. Kita tidak bisa memaafkan mereka. Lalu, kenapa kita harus melihat hal ini berbeda ketika terjadi pada Nabi Muhammad? Dia melarang pengikutnya untuk berzina, untuk melakukan perbuatan tercela. Tetapi bagaimana dengan kisah-kisah yang sudah kita bahas tadi? Bagaimana dengan pernikahannya yang dianggap sangat istimewa dan luar biasa? Apakah itu tidak juga sebuah pelanggaran terhadap norma-norma yang selama ini diajarkan kepada umat? Jika Nabi Muhammad hidup di zaman ini, apakah dia juga akan ditangkap polisi karena melanggar hukum yang sama dengan yang dilakukan oleh Walid? Film Bid'ah memang fiksi, tetapi film ini mengajarkan kita satu hal yang sangat penting. Ajaran yang sesat bukan hanya harus ditinggalkan, tetapi juga harus dilawan. Agar tidak ada lagi korban yang jatuh, agar tidak ada lagi orang yang terjerumus ke dalam kebodohan dan kesesatan. Kita harus berani untuk memandang kenyataan, bahkan ketika kenyataan itu pahit untuk diterima. Jangan biarkan diri kita terjebak dalam kebohongan. Dan jangan takut untuk bertanya, untuk mencari tahu, dan untuk menilai sesuatu dengan hati nurani dan akal sehat. Mari kita bersama-sama belajar untuk melihat dengan lebih jernih, untuk berani menentang ajaran yang tidak benar,
yang bisa merugikan banyak orang. Karena sejatinya, yang paling penting adalah kebenaran dan keadilan, bukan kebohongan yang dibungkus dengan agama. Saya harap video ini bisa membuka pikiran kita semua. Jangan takut untuk mencari kebenaran, meskipun itu sulit.